warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Novia Setiawati. Saya berasal dari Gresik. Di sini saya akan membahas buku yang telah saya baca, yaitu buku puisi yang berjudul Melukis Wajah Rindu. Nah, di sini itu apa sih buku puisi Melukis Wajah Rindu itu? Itu menceritakan tentang apa? Nah, nanti akan kita ulas bersama-sama di sini. Nah, buku ini bisa dilihat di sampulnya. Ada seorang ayah dan juga seorang anak. Nah, di sini menceritakan kisah sang penulis yang merindukan sang buah hatinya. Namun, bukan hanya menceritakan kisah pengalaman sang penulis saja, ini juga menjadi pengingat kita untuk sebuah perjalanan yang menjadi orang tua itu penuh dengan lika-liku, diwarnai dengan cinta, kasih sayang, tawa, sedih, dan juga sebagainya. Buku puisi ini adalah karya Putra Mulia Nurjaya. Siapa sih Putra Mulia Nurjaya itu? Nah, Putra Mulia Nurjaya ini adalah seseorang ayah yang berprofesi sebagai Satpol PP. Nah, sebagai Satpol PP ini, Putra Mulia Nurjaya ini masih sering aktif di bidang kesenian, terutama kesusastraan. Beliau lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Mei 1987. Putra Mulia Nurjaya ini bergabung di komunitas masyarakat Tumpur pada tahun 2008 hingga sekarang. Putra Mulia Nurjaya ini sering mengikuti workshop-workshop, pelatihan-pelatihan seni, lomba-lomba teater, dan juga musikalisasi puisi tingkat kabupaten hingga Jawa Timur. Putra Mulia Nurjaya juga ini pernah meraih 10 penulis terbaik Fragmen Budi Pekerti 2012. Baik. Nah, ada di buku ini ada 3 puisi yang saya sukai. Nah, yaitu ada Gayatri Puspitasari, Melukis Wajah Rindu, dan juga Menjagamu. Pada puisi Gayatri Puspitasari ini ada pada halaman 1. Nah, di sini saya akan membacakan sedikit puisi dari Gayatri Puspitasari, yaitu sayang, matamu adalah harapan. Di dalamnya ada pelangi juga melati. Keceriaanmu menyeruak ke samudra, tersohor sampai ke ujung rindu. Hatimu, hati ayah, kemarilah. Nah, itu adalah puisi dari Gayatri Puspitasari. Mengapa saya menyukai puisi ini? Karena puisi ini tuh menceritakan tentang cinta dan kasih sayang seorang ayah kepada putrinya. Ini menunjukkan bahwa penulis melihat putrinya sebagai sesuatu yang sangat berharga dan juga istimewa di dalam kehidupan seorang ayah ini. Dan yang kedua ada Melukis Wajah Rindu. Nah, untuk Melukis Wajah Rindu ini ada pada halaman, akan saya cari. Ini ada pada halaman Melukis Wajah Rindu ada pada halaman 30. Di sini ada beberapa bait. Puisi ini yaitu menjelaskan sebuah ungkapan rasa rindu yang mendalam pada sang buah hati dan harapan untuk kembali bersama. Nah, jadi saya juga akan membacakan sedikit puisi dari Melukis Wajah Rindu ini, yaitu sayang, bagaimana aku mengungkap ikatan yang bersemayam lirih memeluk jingga. Tiap tatapanmu berdecak kagum menyusuri ribuan awan. Sebab dirimu bukanlah bentuk dari kenangan, melainkan mutiara yang akan kujaga sepanjang hidup. Itu satu bait dari puisi Melukis Wajah Rindu. Dan yang selanjutnya ada Menjagamu. Menjagamu ini ada pada halaman
puisi yang berjudul Menjagamu ada pada di halaman 51. Nah, mengapa saya menyukai puisi ini? Karena puisi ini adalah tentang seorang ayah yang melihat tumbuh kembang sang buah hati dan selalu menjaga perkembangan sang buah hati hingga besarnya. Nah, untuk yang selanjutnya ada puisi yang saya kurang sukai, yaitu ada 3. Yang pertama ada Nestapa dan juga Wasiat, dan yang ketiga ada Bait Kehancuran. Untuk Nestapa ini ada pada halaman, sebentar akan saya cari ya, pada halaman berapa. Di sini ada pada halaman Nestapa di sini ada halaman 26, dan untuk yang Wasiat ada pada halaman ini adalah halaman 59 yang berjudul Wasiat. Nah, untuk yang ketiga puisi yang saya kurang sukai ada pada halaman 41, yaitu tentang Bait Kehancuran. Nah, mengapa saya kurang menyukai puisi ini? Karena ketiga puisi ini ada beberapa kalimat yang saya kurang mengerti dan saya tidak memahami apa yang dimaksudkan dan disampaikan pada puisi tersebut. Nah, ada contohnya pada bait kehancuran. Di sini ada pada November dalam cemas mencabik jiwaku. November dalam bentuk raut wajahmu mengalun jenuh tentang kita. November dalam tajuk rembulan tertutup hitam pekat, dan seluruh bait-bait kehancuran mulai terlontar. November dengan lembar kesedihan, asma amarah menjadi kebiasaanku meratap rentesan hidup yang tersisa sebelum melepaskan. Nah, pada bait ini juga, ini salah satu menjadi saya kurang paham. Pada November ini yang dimaksudkan itu adalah bulan November yang bulan tidak mengenakkan bagi sang penulis, ataukah hal lain yang ada dipermasalahkan tersebut. Dan yang selanjutnya, selain puisi yang saya sukai dan saya tidak sukai, ada juga kalimat yang saya sukai, yaitu ada 3. Yang pertama ada letak rindu yang hebat, dan yang kedua ada doaku menyertaimu, dan yang ketiga panjatkan doa untuk ayah saya. Nah, untuk yang pertama ini, mengapa saya menyukainya? Karena pada kalimat ini mengungkapkan isi hati seorang ayah yang merindukan sang buah hati dikala kesibukan kerja dan jarak yang memisahkan. Dan yang kedua, doaku menyertaimu. Kalimat ini juga sang penulis menyampaikan bahwa doa orang tua akan selalu menyertai kehidupan sang buah hatinya. Nah, yang ketiga ada panjatkan doa untuk ayah saya. Nah, pada kalimat tersebut ada ungkapan seorang ayah pada sang buah hati untuk memohon kepada sang buah hatinya untuk selalu mendoakan sang ayah atau sang orang tuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain kalimat yang saya sukai, ada juga yang kurang saya sukai. Nah, mengapa saya kurang suka? Nah, itu ada 3 kalimat yang kurang saya sukai. Yang pertama ada dari kejauhan bersemayam paham yang beda, dan yang kedua ada tersohor sampai ke ujung rindu, dan yang ketiga ada mengulas kembali silam yang padam. Nah,
Untuk yang dari kejauhan bersemayam paham yang beda, kalimat ini berada pada puisi yang berjudul sebentar, ada yang berjudul ini. Untuk pada kalimat yang saya kurang sukai ada di puisi Az-Zahra Cahya Nurani. Ada yang berbunyi, dari kejauhan bersemayam paham yang beda. Ini juga saya kurang memahami ya. Apa yang disampaikan oleh sang penulis, bersemayam paham yang beda. Yang dimaksudkan oleh penulis ini apakah berbeda pendapat ataukah hal lain. Nah, itu yang saya kurang mengerti ya. Saya sudah baca hingga lebih dari 2 kali pun saya masih kurang memahami. Dan untuk yang kedua ada Tersohor Sampai ke Ujung Rindu ini ada pada puisi Gayatri Puspitasari, Tersohor Sampai ke Ujung Rindu. Nah, yang dimaksudkan oleh penulis ini adalah kerinduan yang jauh ataukah rindu ini yang sangat jauh sehingga penulis ini sangat sulit untuk mengungkapkan rasa rindu kepada sang buah hatinya. Itu saya juga kurang memahami. Tersohor Sampai ke Ujung Rindu itu memiliki konsep yang seperti apa. Dan yang ketiga ada Mengulas Kembali Silam yang Padam. Nah, Mengulas Silam yang Kembali yang Padam ini ada pada puisi Legowo 1. Nah, ini adalah puisi Legowo 1. Ada kalimat yang berbunyi, mengulas kembali silam padam catatan yang buram. Nah, di sini saya juga kurang memahami ya apa yang disampaikan juga, karena penggunaan bahasanya dan majas yang digunakan juga saya masih kurang mengerti mengenai mengulas kembali silam padam catatan yang buram. Itu saya sudah baca beberapa kali namun masih belum memahami ya. Dan yang selanjutnya, kesan saya setelah membaca buku ini adalah mengenai cinta dan kasih sayang seorang ayah kepada sang buah hatinya. Buku ini juga mampu membangkitkan berbagai macam emosi, sedih, haru, dan bahagia menjadi seorang orang tua. Dan buku ini juga mampu merenungkan makna dari rasa rindu kepada sang buah hati yang dipisahkan oleh jarak dan kesibukan pekerjaan sang ayah. Walaupun pada buku ini ada beberapa kalimat yang saya kurang pahami ya. Yang saya kurang pahami dan apa yang disampaikan oleh sang penulis dikarenakan penggunaan bahasa yang sulit dipahami, penggunaan majas-majasnya dan sebagainya. Baik, sekian penjelasan pembahasan buku yang telah saya baca ini. Apabila ada kesalahan kata dan bicara mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.